Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Segala pujian yang milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang pada hari ini menghendaki kita semuanya insyaallah menghadapi bulan Ramadan, menghadapi dan menemui bulan yang kita rindukan, bulan di mana semua amalan dilipat gandakan, bulan di mana amal perbuatan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, amal di mana setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita semua ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Allahumma amin. Salawat dan salam mari kita sajikan kehadiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang uswatun hasanah kita yang senantiasa kita nantikan kelak syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini Ustadz berkesempatan untuk menyapa antum semuanya. Bagaimana kabar antum semuanya di rumah? Semoga baik-baik saja. Kami doakan untuk antum semuanya istiqomah serta senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sudah 1 bulan setengah waktu telah berlalu tanpa perjumpaan kita, tanpa kita bertatap muka, tanpa kita saling melempar senyum, saling menyapa satu sama lain, saling berucap salam satu sama lain. 1,5 bulan mungkin bukan waktu yang lama, namun yang kami rasakan para ustadz, para guru di SMP IT Wahdatul Ummah Kota Metro merasakan ada yang hilang pada diri kami, dan ternyata yang hilang itu adalah antum-antum semuanya. Salam rindu dari kami, dari para ustadz, dari para guru SMP IT Wahdatul Ummah Kota Metro untuk anandaku semuanya. Kita kangen, kita rindu, namun apa daya, kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah menurunkan virus COVID-19 ini untuk yang pertama tentunya meningkatkan keimanan serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah untuk memberikan pelajaran kepada kita semuanya. Ternyata perjumpaan, ukhuwah, kemudian saling sapa, memberikan salam satu sama lain, melempar senyuman, itu adalah hal yang sangat indah, hal yang sangat kita rindukan, dan saat ini adalah hal-hal yang sangat kita nantikan untuk bisa kita lakukan kembali insyaallah. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, esok hari insyaallah kita akan menghadapi, kita akan bertemu dengan sesuatu atau dengan hal yang sangat kita rindukan, yaitu bulan Ramadan 1441 Hijriah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di bulan yang Ramadan ini, ada beberapa hal yang ingin Ustadz sampaikan kepada anandaku semuanya. Yang pertama adalah perjumpaan kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan nanti berakhirnya bulan Ramadan atau dengan berjalannya ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga wabah ini segera ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabah ini adalah tentara Allah. Wabah ini adalah hadir karena perintah Allah. Tentunya hilangnya wabah ini, membaiknya keadaan di bumi ini, itu juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sebagai seorang yang beriman, mari kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon keadaan ini semoga segera membaik, sehingga perjumpaan kemudian proses pembelajaran yang sudah kita tinggalkan beberapa waktu ini bisa kembali kita laksanakan insyaallah. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada momentum belajar di rumah dan juga momentum Ramadan ini, Ustadz dan para guru yang lainnya menghimbau kepada antum semuanya
mari kita meningkatkan bakti kita, meningkatkan perbuatan baik kita kepada kedua orang tua kita. Baik orang tuanya masih utuh, alhamdulillah ada bapak, ada ibu. Baik yang hanya mempunyai bapak atau ibu, atau mungkin sudah ditinggalkan oleh beliau berdua, maka ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk tetap berbakti kepada orang tua kita. Tentunya ketika yang masih mempunyai orang tua, baik bapak ibu maupun bapak maupun ibu saja, tentu yang bisa kita lakukan adalah berbuat sebaik-baiknya di rumah untuk meringankan beban orang tua kita. Kita ketahui bersama bahwa beban orang tua di setiap rumah, beban keluarga di setiap rumah itu berbeda. Ada yang harus bekerja keras, membanting tulang, bekerja di sawah dan lain sebagainya untuk menghidupi keluarganya. Ada pula yang cukup bekerja di rumah, di depan laptop atau mungkin di depan Android, itu sudah bisa untuk menghidupi keluarganya. Ada pula yang mungkin di rumahnya sedang dalam kondisi yang kurang baik, atau sakit, atau mungkin tidak bisa melakukan sesuatu pada hari-hari seperti hari-hari biasanya. Maka dari itu sebagai seorang anak yang solih dan solihah, kita harus bisa melihat kira-kira apa kebutuhan orang tua kita, apa yang kira-kira bisa kita bantu untuk orang tua kita. Terkadang orang tua itu cukup kita dimintai tolong, nak tolong ambilkan cabai di belakang. Kita menjawab, iya bu, akan segera saya ambil. Itu mungkin ada juga yang sudah cukup seperti itu, orang tua sudah sangat bahagia. Ada pula yang mengajak, ayo Lek, ikut bapak ke sawah, nyabuti rumput di sawah. Itu pun juga orang tua sangat berbahagia kita membantu. Maka dari itu anak-anakku semuanya, maksimalkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Pada tahun-tahun sebelumnya mungkin antum Ramadan tidak bersama orang tua di pondok, ya, dengan segala macam aktivitas di pondok. Namun Allah menghendaki pada tahun ini antum semuanya untuk bersama orang tua di rumah. Tentunya pasti akan ada hikmah di balik semua ini. Kebersamaan kita kepada orang tua kita, adik-adik kita, kakak kita, itu tentunya ada sesuatu yang bagus yang Allah ingin ajarkan kepada kita semuanya. Mungkin dengan kita berbakti kepada orang tua, memenuhi kebutuhan orang tua, membantu orang tua, itu mungkin yang Allah kehendaki pada Ramadan tahun ini. Maka anak-anakku semuanya, jangan disia-siakan. Ya, jangan disia-siakan. Kita manfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tadi adalah membantu orang tua, membantu meringankan pekerjaan orang tua. Dan yang kedua adalah mari kita tetap istiqomah, kita pertahankan ibadah-ibadah kita, dan tentunya pada Ramadan ini kita tingkatkan kualitas maupun kuantitasnya. Anak-anakku, kami menghendaki kepada kita semuanya, baik dewan guru maupun santri, kita memiliki beberapa target ibadah yaumiyah pada bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah tilawah Quran. Tilawah Quran itu minimal kita bisa khatam 3 kali. Dan kami rasa ini bagi santri ini sungguh sangat mudah. Tahun kemarin ada yang khatam 9 kali, khatam 7 kali, 6 kali, 5 kali, 4 kali. Rata-rata khatamnya adalah 3 sampai 4 kali. Dan ini sebuah prestasi yang luar biasa. Mari kita pertahankan dan kita tingkatkan prestasi ini, yaitu pada tahun ini insya Allah kita niatkan kita khatam minimal 3 kali. Kemudian yang kedua adalah sholat malam atau qiyamul lail. Insya Allah terbantu dengan adanya tarawih, baik yang tarawihnya di rumah karena kondisi dan situasi yang kurang memungkinkan, atau yang masih beruntung bisa tarawih berjamaah di masjid atau musola, tetap dilaksanakan. Dan setelah itu, setelah tarawih kita istirahat sejenak, kemudian bangun di sepertiga malam terakhir kita laksanakan sholat malam kembali. Yang kedua adalah sholat duha. Ini juga sebuah kegiatan atau aktivitas yang rutin kita laksanakan selama di pondok. Kita duha setiap hari, termasuk pada hari ini, pada bulan Ramadan, kita tingkatkan sholat duha kita dengan memurojaah hafalan-hafalan kita, sehingga hafalan sudah kita hafalkan
yang sudah kita ziyadahkan tidak hilang atau tidak luntur, bahkan semakin menguat dan semakin menguat insyaallah. Yang berikutnya ialah zikir al-maksurat, tetap kita laksanakan pagi dan sore. Kemudian istighfar 1000 kali. Itu adalah sebagian dari amal yaumiyah yang akan menjadi target kita untuk kita laksanakan dan kita penuhi insyaallah pada bulan Ramadan ini. Yang ketiga, anak-anakku semuanya, tentunya pada kondisi yang seperti ini kita tidak dimungkinkan untuk melakukan iftar jama'i atau buka bersama. Namun kita masih bisa memungkinkan untuk memberikan kepada saudara kita makanan untuk berbuka. Maka kami juga mentargetkan, ya, menghimbau kepada anak-anakku semuanya, mari kita sedekahkan ya makanan kita. Targetnya adalah sepekan itu 2 kali kita memberikan takjil minimal atau makanan berbuka kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir dari kalimat Ustadz, jangan lupa di setiap sujud antum, di setiap sholat antum, doakan untuk kebaikan antum dan keluarga antum. Dan kami juga menitip doakanlah kami, guru-guru antum, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat, dilindungi Allah dari segala macam mara bahaya, wabah, penyakit dan lain sebagainya. Sehingganya dengan kita banyak berdoa pada bulan Ramadan ini, semoga perjumpaan kita akan segera terwujud. Semoga dengan Allah mencabut wabah ini, kita akan segera bertemu insyaallah. Semoga kita bertemu dalam keadaan yang baik, dalam keadaan masih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Titip rindu kami, salam takzim kami kepada orang tua antum. Semoga dengan berakhirnya virus ini insyaallah segera insyaallah kita akan bertemu kembali, ya, akan bertemu kembali, saling menyapa kembali, dan bisa berkumpul kembali di pondok kita tercinta. Demikian, mohon maaf atas segala hilaf. Menyambut bulan Ramadan, mari kita sambut dengan saling memaafkan satu sama lain. Insyaallah kami para ustadz dan ustadzah Dewan Asatidz SMP IT Wahdatul Ummah Kota Metro, insyaallah menyayangi antum semua karena Allah. Insyaallah kami mengikhlaskan semuanya terhadap antum, dalam artian ketika antum pernah secara tidak sengaja atau sengaja memiliki kesalahan kepada kami, insyaallah demi Allah kami maafkan, kami ikhlaskan, dan semoga antum juga begitu. Kami ustadz dan ustadzah juga seorang manusia yang memiliki banyak kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga sekali lagi kita bertemu lagi dalam keadaan yang baik, dalam keadaan kita masih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Afa minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.